Viral di media sosial, seorang nenek yang tidak bisa membeli roti karena toko roti hanya menerima pembayaran non-tunai. Apakah benar tindakan penolakan pembayaran tunai seperti yang terjadi dalam video tadi berpotensi melanggar asas hukum pembayaran dan perlindungan konsumen? Kita langsung bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Mas Nailul Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies, Yelios. Selamat sore Mas Huda, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik kabar saya. perlu saya tegaskan kami dari sepagi tadi sudah menghubungi dari pihak Bank Indonesia, tapi belum ada yang bisa mendisposisikan untuk berbicara di dialog ini dan kami juga tengah menghubungi, kami berusaha keras untuk mencari tahu narah hubung dari manajemen Roti O, tapi belum berhasil. Bentuknya kami akan coba tayangkan di grafis berikut untuk statement dari Bank Indonesia. Kita lihatkan ke Anda bersama statement dari Bank Indonesia terkait dengan viral Roti O. Dulu kita akan putarkan dari manajemen Roti O yang sudah mengunggah di akun Instagramnya menjelaskan penggunaan transaksi non tunai di outlet-outlet mereka ini untuk memudahkan pelanggan. Kemudian dari Bank Indonesia kita akan putarkan setelah ini. Dari Bank Indonesia menyatakan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran. Sudah diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mas Huda, respon Anda sebelum ke Anda kita putarkan dulu Bank Indonesia grafisnya. Baik, ini dia grafis dari statement Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni yang tadi menegaskan ya bahwa setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran. Respon Anda Mas Huda dari statement tadi Bank Indonesia dan juga manajemen toko roti? Ya, memang kalau kita lihat keduanya menggunakan rupiah ya Mas ya. Ya. Baik itu tunai ataupun pakai pembayaran digital, itu sama-sama menggunakan rupiah. Itu patut digarisbawahi bahwa di situ meskipun kita menggunakan kris, tapi tetap saja di baliknya tetap ada transaksi rupiah di situ. Nah, ini yang harus diluruskan sebenarnya bahwa ketika kita menggunakan kris itu kita juga menggunakan rupiah gitu kan. Begitu juga kalau memang kita menggunakan tunai itu pasti sudah menggunakan rupiah. Nah, memang kalau kita lihat penolakan ini kan sebenarnya adalah kalau saya lihat ya itu kan manajemen dari toko roti tersebut itu ingin memudahkan dan mengefisiensikan ketika berbicara terkait dengan transaksi yang non tunai gitu kan, atau ya tidak menggunakan uang kertas gitu kan. Nah, tentu ini memang ada ya pasti akan dari strategi dari perusahaannya itu sendiri. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah jangan sampai sebenarnya di sini terjadi pelanggaran terhadap konsumen gitu kan. Konsumen itu berhak untuk menggunakan uang kertas juga gitu kan untuk membeli di toko roti tersebut gitu. Nah, ini yang menurut saya pembangunan digital atau pengembangan ekonomi digital termasuk pembayaran itu juga harus memastikan juga asas-asas kemanusiaannya seperti apa. Karena tidak semua orang itu dia adaptif dengan teknologi. Baik, tentu kita tidak boleh mendiskreditkan suatu pihak begitu ya, tidak hanya di satu toko roti saja. Banyak mungkin di tempat-tempat lain yang punya kasus serupa tapi tidak terblow up gitu ya, viral di media sosial. Anda melihat selama ini bagaimana kemudian langkah-langkah mereka tersebut tidak menerima uang tunai? Iya, tentu ini bukan hanya di toko roti saja, tapi memang banyak kejadian serupa juga gitu kan. Nah, kita lihat memang satu sisi itu BI juga mendorong adanya pembayaran secara digital, ya, secara digital, ya. Kita nggak menyebutkan dia non rupiah, tapi tetap pakai rupiah itu dengan transaksi digital. Itu BI juga mendorong tersebut. Nah, kita memang harus ya memberikan pilihan bagi siapa, bagi pembeli untuk menggunakan berbagai cara dalam hal pembayaran. Kita kalau kita lihat dengan pakai kris lebih mudah, tapi juga tidak boleh menutup kemungkinan juga bahwa ya konsumen tersebut dia tidak mempunyai aplikasi, tidak mempunyai device yang cukup untuk mendownload e-wallet ataupun mendownload e-banking gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang harusnya diatur juga sama BI ya, bahwa di situ ya boleh saja itu dia menggunakan kris tapi tidak boleh untuk hanya menerima satu
transaksi ataupun satu cara pembayaran saja, tapi mereka harus diberikan pilihan yang banyak karena bagaimanapun juga sebenarnya di sini konsumen juga masih banyak yang pegang uang kertas ketimbang mereka menggunakan kris. Ya, apalagi konsumen yang dibilang untuk tataran usia lansia seperti nenek-nenek kan tidak mungkin membawa handphone begitu ya kemana saja, apalagi keris begitu ya. Ya. Harus dimudahkan juga bagi kaum-kaum tersebut. Tapi kalau melihat penolakan dari sebuah tempat merchant tersebut, Mas Huda, apakah ini melanggar azas hukum pembayaran termasuk perlindungan konsumen? Ya, kalau kita lihat dari undang-undang yang disampaikan sama pihak BI ya, itu tentu saja ketika ada orang menolak pembayaran menggunakan rupiah itu melanggar asas hukum. Oke. Nah, itu sudah ada undang-undang yang menguatkan sebenarnya bahwa di situ ketika menolak rupiah sebagai pembayaran itu memang melanggar. Nah, tapi satu sisi itu juga ada juga strategi dari perusahaan ini kita untuk menghindari masalah terkait human error dan sebagainya itu mungkin bisa dijadikan alasan bahwa hanya menerima pembayaran non tunai gitu kan. Nah, tapi kalau saya rasa sebenarnya di sini yang harus dimunculkan juga adalah terkait dengan perlindungan konsumen, ya kan. Bagaimanapun juga itu nenek-nenek tersebut dia adalah konsumen dari toko roti tersebut gitu kan, yang pada akhirnya ini konsumen harusnya memiliki keleluasaan untuk membayar via aplikasi ataupun via tunai gitu kan. Karena bagaimanapun juga tunai ini masih ada di dalam negeri gitu kan. Kecuali kalau misalkan tunainya udah nggak ada gitu kan, atau uang kertasnya udah nggak ada, itu mungkin bisa dibenarkan. Tapi sekarang masih ada. Gitu. Ketika masih ada, artinya ini konsumen dibebaskan untuk membeli dengan menggunakan tadi pembayaran digital ataupun pembayaran cara tunai. Oke, kalau dari lapangan, Selius melihat sejauh mana kemudian tren penolakan pembayaran tunai yang terjadi di publik sebagai bentuk diskriminasi layanan, Mas? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya di sini harusnya ada satu, mungkin Bank Indonesia juga sudah seringkali menjelaskan bahwa tidak boleh menolak untuk pembayaran tunai untuk barang gitu kan. Nah, tapi memang di perusahaan itu juga mempunyai alasan sebenarnya gitu ya, bahwa di sini karena meminimalisir human error dan sebagainya dan memudahkan pelanggan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya alasan-alasan yang memang disampaikan oleh produsen ataupun penjual gitu kan. Nah, yang harus dilakukan memang di sini adalah semua transaksi pembayaran baik itu tunai ataupun kris ataupun menggunakan transfer dan sebagainya itu dilindungi sama undang-undang dan diperbolehkan asal menggunakan rupiah gitu kan. Uang tunai cash kita 100.000 yang kertas itu sama dengan uang di kris 100.000 di dompet digital, itu sama aja nilainya, tidak boleh didiskriminasi. Jadi saya rasa sebenarnya ini kalau saya pribadi sebenarnya mengatakan bahwa ya perkembangan teknologi itu tidak mematikan humanisme. Karena di situ juga ada faktor humanisme yang ketika ada orang ingin membeli barang gitu kan, dan ini yang saya alami di China gitu kan, bahwa di situ harus pakai kris tapi si penjualnya bilang bisa pakai uang tunai gitu kan, nanti akan dibantu sama pelayannya gitu. Jadi itu tidak melunturkan sisi humanisme sebenarnya. Baik, bagaimana kemudian mekanisme pengaduan pelaporan konsumen? Apakah ada suatu wadah yang mengatur itu? Kalau kita ditolak membayar uang tunai, kemana kita harus mengadu, Mas? Apakah bisa melaporkan ke suatu pihak? Mas Huda? Iya. Iya. Halo? Ya, silakan Mas. Pertanyaan tadi, Mas. Kalau saya ditolak juga seperti nenek tadi membayar dengan uang tunai, apakah saya bisa melanjutkan ini ke sebuah sengketa, mengadukan ke sebuah pihak, atau bagaimana mekanisme yang bisa diatur soal ini? Iya, tentu itu soal konsumen juga bisa masuk ya, bahwa perlindungan konsumen untuk menggunakan pembayaran via apapun itu juga diatur gitu kan. Terus kemudian dari Bank Indonesia juga sudah sangat jelas, sangat clear sebenarnya bahwa tidak boleh
menolak pembayaran menggunakan rupiah dengan cara apapun gitu kan, dengan baik dengan kris, transfer, debit, kredit, ataupun dengan uang tunai. Nah, itu sebenarnya sudah Oke. diatur. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, tentu harusnya bisa dilaporkan kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau Oke. Mhm. Baik. juga ke BI ya, Hmm. selaku pengampu sistem. Baik. Oke, Mas, sudah saya tangkap poinnya. Semoga ini jelas begitu ya, jika ada konsumen yang mengalami nasib yang sama dengan nenek tadi yang diputarkan di paket sebelumnya, bisa mengambil langkah jika memang dikecewakan oleh sang pemilik toko. Begitu. Terima kasih untuk waktu Anda dengan kami, Mas Nalil Huda. Selamat sore. Assalamualaikum.